Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa yang insyaallah Allah rahmati dan Allah berkahi, kembali lagi kita di program Iqra. Insyaallah di program ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara membaca Al-Qur'an insyaallah dengan baik dan benar tentunya. Kita akan belajar huruf-hurufnya, kita akan belajar tajwidnya, kita akan belajar apa-apa saja yang perlu dihindari, apa-apa saja yang salah biasanya dalam membaca sebuah ayat dalam Al-Quran. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita sudah masuk di surah Al-Mursalat, surah ke-77 di juz 29. Itu surah terakhir di juz 29 setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan surah Al-Insan. Alhamdulillah. Kita masuk di surah ini dan seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran tajwidnya, sebelum kita belajar cara membacanya, kita terlebih dahulu akan menyimak sama-sama bacaan Al-Quran di surah Al-Mursalat ini. Kita akan baca sama-sama insya-Allah. Nanti insya-Allah akan saya bacakan. Silakan pemirsa di rumah mengikuti boleh, atau hanya sekedar menyimak pun boleh. Silakan buka Al-Qur'annya masing-masing yang ada di rumah, dan yang mungkin yang menggunakan smartphone juga boleh untuk membuka aplikasi Al-Quran di handphonenya masing-masing. Kita buka surah Al-Mursalat di juz 29, surah ke-77. Itu surah terakhir di juz 29. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Nah, itu dia pemirsa bacaan Al-Quran surah Al-Mursalat, insyaallah ayat pertama sampai ayat ke-8 yang insyaallah akan menjadi pembahasan kita tentang tajwid, bacaan dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan cara membacanya, kita terlebih dahulu akan mengkaji ataupun mentadabbur ya, lebih enaknya mentadabbur bahasanya. Mentadabbur atau mencoba memahami, mencoba memaknai dan mencoba mengambil pelajaran dari ayat yang tadi sudah kita baca. Nah, surah Al-Mursalat ini pemirsa, pertama dia memang turun di Makkah ya, di Makkah. Al-Mursalat ini turun di Makkah, termasuk surah-surah Makkiyah ya. Dan kalau kita bahas secara arti, di ayat pertama itu Allah berfirman wal mursalati urfa. Dan demi malaikat ya, yang diutus untuk membawa kebaikan. Kalau kita bedah per kata atau per kalimatnya, kalimat yang pertama ada di sini wal mursalati. Wal mursalati itu artinya adalah yang diutus. Diambil dari kata ro sa lam. Ro sin lam yang artinya utus, mengutus, utusan, rasul ya. Jadi di sini Rasul itu bukan berarti hanya nabi saja, tapi segala sesuatu yang diutus, nah itu Rasul, risalah artinya yang sesuatu yang dibawa dalam utusan tersebut. Nah, wal mursalat ini dia menuju kepada malaikat. Wal mursalati urfa, demi malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Urfa diambil dari kalimat arafa ya'rifu yang artinya arif atau baik ya, kebaikan. Nah, jadi demi malaikat yang membawa kebaikan. Kebaikan apa? Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh malaikat.
Fal'asifati asfa, dan demi malaikat yang terbang dengan kencangnya. Nah, ini salah satu dalil penguat juga bahwa malaikat itu terbang. Mereka itu Allah berikan kemampuan, tapi terbangnya bukan sebagaimana yang kita fahami dengan nalar manusia. Bukan seperti naik pakai sayap ataupun apapun itulah yang ada di otak kita, maka kita tidak boleh berpikir bahwa malaikat terbang seperti itu. Pasti sesuatu yang di luar nalar kita, dan Allahu a'lam bishawab, kita tidak pernah tahu seperti apa. Wan nasyirati nashra, dan malaikat nasyira, ya, menyebarkan. Nashra itu artinya diambil dari kata sebaran seluas-luasnya. Artinya yang malaikat sebarkan itu banyak sekali dan meliputi segalanya. Tentu saja dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan kita mengetahui salah satu malaikat, contoh namanya malaikat yang membagikan rezeki. Ya, malaikat Mikail misalnya. Maka setiap manusia, bahkan setiap hewan, bahkan setiap yang bernyawa, ya, sekali lagi, setiap yang bernyawa itu pasti berjumpa dengan malaikat Mikail. Ya, pasti. Dalam artian malaikat Mikail pasti memberikan rezeki-rezeki atau menjadi wasilah penyampainya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk Allah, tidak hanya tentang manusia saja. Quran surah Hud ayat ke-6 Allah mengatakan, "Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Allah berfirman, setiap yang bernyawa, maksudnya makhluk yang berjalan menggunakan perut, seperti cacing, ulat, semut, apapun itu yang sekecil-kecil itu saja Allah mengatakan, "Ma min dabbah fil ard illa 'ala Allah rizquha", kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Nah, inilah fungsi, salah satunya fungsi malaikat. Kalau kita telaah lagi tadi, binatang saja, dabbah saja, binatang yang berjalan menggunakan perut, itu Allah jamin rezekinya. Maka kalau hari ini ada orang-orang yang masih khawatir tentang rezeki, masih khawatir besok tidak bisa makan, tentang kerjaannya, khawatirlah pokoknya tentang rezekinya, berarti dia mempertanyakan kekuasaan Allah. Beberapa ulama bahkan mengatakan orang-orang yang meragukan atau kalau bahasa sekarang itu insecure mungkin, ya, atau mungkin dia underestimate dengan apa yang dia kerjakan, tidak sesuai dengan rezekinya dan lain sebagainya. Artinya beberapa ulama mengatakan orang ini telah syirik. Syirik dalam artian bukan berarti dia telah keluar dari Islam secara itu, bukan, tapi dia syirik karena dia meragukan Allah, meragukan kekuasaan Allah. Nah, seperti itu. Itu merupakan salah satu dosa yang besar, meragukan Allah. Sekali lagi saya sampaikan, meragukan Allah. Padahal Allah sudah menugaskan para malaikat untuk memberikan rahmat, memberikan kebaikan-kebaikannya seluas-luasnya, sesuai dengan apa yang kita bahas di ayat ketiga tadi. Di ayat keempat Allah mengatakan, "Fal fariqati farqa", dan malaikat yang membedakan. Maksudnya membedakan apa? Antara yang baik dan yang buruk, dan dengan sejelas-jelasnya. Artinya memang sudah Allah siapkan para malaikat-malaikat yang untuk mengurus hal-hal baik. Ada juga malaikat-malaikat yang untuk mengurus hal-hal buruk, termasuk mencatat yang baik dan mencatat yang buruk juga. Ayat ke-5, "Fal mulqiyati dzikra", dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Mulqiya itu diambil dari kalimat liqa. Liqa itu artinya bertemu. Ya, ada yang menyampaikan. Fal mulqiyati dzikra. Dzikra itu artinya peringatan. Ya, inilah termasuk para malaikat-malaikat yang membantu perjalanan nabi-nabi terdahulu, ya, seperti malaikat Jibril alaihissalam dan lain sebagainya. Mereka yang menyampaikan wahyu. Udhran au nudhra, untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Jadi fungsi malaikat itu Allah jabarkan di sini banyak sekali. Ada yang untuk menolak alasan-alasan atau sekedar memberi peringatan. Apa itu untuk menolak alasan-alasan? Artinya untuk menegaskan sesuatu hal, ya. Kemudian untuk memberi peringatan, ya, seperti sebagaimana yang kita ketahui, memberi peringatan itu seperti apa? Innama tu'aduna lawaqi',
Sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi, kata Allah. Innama tu'aduna. Aduna itu artinya diambil dari kalimat janji, dari kalimat waw aindal, ya. Itu artinya janji. Apa yang telah dijanjikan kepadamu lawaqi', pasti terjadi. Maka janji Allah sering sekali saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, baik itu khutbah, baik itu ceramah, baik itu apapun itu, ketika saya mengajar juga saya sampaikan, janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Sebagaimana yang Allah firmankan di surah Ali Imran, ya, Allah berfirman di surah Ali Imran bahwa Allah tak akan pernah ingkar janji. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Itu di ayat 9, ya. Di ayat 9 Allah tidak akan pernah ingkar janji. Nah, seperti itu juga kita. Ketika Allah sudah menjanjikan sesuatu yang tertulis di dalam Al-Quran, yang tersampaikan oleh Nabi SAW lewat hadis-hadis mulia beliau, maka pasti dan pasti terjadi. Gimana kalau kita, Allah kan berjanji misalnya, Allah kan berjanji bahwa kita ketika kita bersedekah, misalnya ini contoh ya, contoh amsal saja. Kalau kita bersedekah, Allah janji akan lipat gandakan rezekinya. Kan banyak tuh orang-orang yang bersedekah dengan mengharapkan janji Allah, yaitu melipat gandakan rezekinya, jadi kaya dan lain sebagainya. Iya, Allah pasti melipat gandakan sesuatu yang sudah kita berikan di jalan Allah. Itu sudah banyak sekali ayat-ayat yang membahas itu, hadis-hadis yang membahas itu banyak sekali. Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang banyak orang yang bersedekah tapi belum kelihatan Allah gandakan atau Allah berikan balasan yang lebih banyak dari apa yang telah Dia berikan? Mungkin dalam hidup kita, saya mungkin 25 tahun, pemirsa di rumah ada yang 30, 40, 50, 60. Mungkin dari sekian hidup kita, sekian tahun kita hidup, mungkin hanya sekedar beberapa kali saja kita merasakan bahwa apa yang kita berikan itu langsung Allah balas berkali-kali lipat misalnya. Pasti ada, tapi tidak semuanya. Kenapa? Mungkin apa yang sudah kita berikan itu tidak Allah balas langsung di dunia. Tidak Allah balas langsung di dunia. Mungkin Allah balasnya lewat kesehatan pertama, mungkin lewat rezeki-rezeki yang lain yang mungkin tidak kita sadari. Tiba-tiba seharusnya padahal takdir kita hari itu tabrakan, seandainya kita berjalan, terus takdir kita pada hari itu adalah kita tabrakan atau jatuh atau kecelakaan, mungkin, ya mungkin. Tapi sebab sedekah yang kita berikan semalam ataupun kemarin ataupun pagi ini sebelum kita berangkat kerja misalnya, ternyata itulah yang menjadi rezeki Allah menyelamatkan kita dari kecelakaan atau tabrakan tersebut. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin anak kita yang seharusnya sakit, Allah tahan sakitnya, bahkan Allah cabut. Itu bisa terjadi seperti itu. Atau kemungkinan kedua, pemirsa, bisa jadi rezeki yang sudah Allah siapkan nanti itu Allah tabung nanti untuk kita bertemu di akhirat. Nah, jadi seperti itu. Intinya innama tu'aduna lawaqi'. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Fa idzan nujumu tumisat. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan di ayat 8-nya, di ayat 9, wa idzas samaa'u furijat. Dan apabila langit terbelah, wa idzal jibalu nusifat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, wa idzar rusulu uqitat, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya, li ayyi yaumin ujjilat, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang itu, li yaumil fasl. Wa ma adraka ma yaumul fasl, dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Allah menanyakan kepada kita di ayat 15-nya, wailul yauma idzil lil mukadzibin. Maka celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan kebenaran. Jadi ingat, janji Allah itu pasti. Memang kalau agama ini kebanyakan orang bilang sekarang itu hanya menjual angan-angan. Iya memang, karena memang agama ini sesuatu yang ghaib. Keyakinan apapun itu, baik itu dari agama ataupun apapun itu, sesuatu yang kita yakini itu bentuknya ghaib. Ghaib itu dalam artian tidak tampak mata. Jadi memang ini hanya perkara yakin atau tidak yakin. Begitu juga dengan agama. Saya tidak pernah memaksakan orang untuk mempercayai apa yang saya sampaikan, terkhusus untuk perihal agama. Walaupun agama itu bisa dibuktikan dan lain sebagainya, tapi memang
tidak bisa kita memaksakan keyakinan kita kepada orang-orang yang belum meyakini seperti itu, tidak bisa. Jadi memang Allah mengatakan yang tadi Allah menceritakan tentang peristiwa kiamat sedikit, kemudian Allah mengatakan sungguh celaka wailu yauma idzil lil mukadzibin. Maka pada hari itu celakalah orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan kebenaran. Mendustakan risalah-risalah yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Mendustakan nikmat dan rezeki yang dibawa oleh dari Allah kepada manusia-manusia, kepada kita-kita. Mendustakan apa-apa yang sudah disampaikan atau apa-apa nasihat yang sudah sampai ke telinga kita. Nasihat itu pasti datang, selalu datang, sebagaimana orang tua yang menasihati anaknya, sebagaimana khotib setiap Jumat yang menasihati para jamaah, sebagaimana khotib Idul Fitri, Idul Adha yang menasihati para orang jamaah sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha tersebut. Setiap nasihat-nasihat yang datang kepada kita semuanya akan menjadi saksi bahwa kita sudah pernah mendengar nasihat tersebut. Sebagaimana di surah Al-Mulk kita di flashback bahwa sekiranya dulu kami mendengarkan nasihat-nasihat tersebut. Banyak sekali ayat-ayat yang membahas hal itu. Jadi nasihat-nasihat ataupun risalah-risalah yang datang kepada kita, walaupun risalah yang dimaksudkan untuk kita itu bukan sebagaimana nabi, risalah-risalah yang dibawa oleh Nabi dari Allah langsung atau dari Allah melalui malaikat Jibril, bukan seperti itu. Tapi sekedar nasihat-nasihat dari orang, itu juga termasuk sesuatu yang Allah sampaikan kepada kita. Tapi mungkin lewat orang lain, atau bahkan lewat FYP di TikTok ataupun Instagram kita, atau kita mungkin sedang melihat YouTube, atau mungkin mendengarkan sesuatu nasihat, itu semuanya menjadi risalah untuk kita pribadi. Maka wailu yauma idzil lil mukadzibin, kata Allah, maka celakalah orang-orang yang mendustakan hari itu, mendustakan segala peringatan, segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka Al-Qur'an ini hadir, pemirsa, Al-Qur'an ini hadir agar kita bisa berpikir. Jadi tingkatan pertama mungkin ya dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an adalah membaca, mendengarkan kemudian membaca. Tapi tidak hanya sekedar membaca saja. Al-Quran itu harus kita fahami, harus kita maknai, harus menyentuh hati kita agar kita mudah untuk melaksanakan ataupun menjalankan apa yang ada di Al-Quran ini. Nah, salah satunya surah Al-Mursalat. Nanti insya Allah setelah ini akan kita bahas pembahasan mengenai bacaan Al-Qurannya. Jangan kemana-mana dulu, ya insya Allah hari ini kita akan belajar ngajinya, tapi jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, alhamdulillah kembali lagi kita di Iqra. Kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai surah Al-Mursalat. Kita akan masuk ke tajwidnya. Seperti biasa pemirsa, metode yang kita gunakan adalah metode CSBA, cara santri belajar aktif, di mana metode ini mengharuskan pemirsa di rumah untuk lebih sering lagi mengulang apa yang saya sampaikan atau apa yang saya contohkan ya. Jadi misalnya saya bilang wal mursalati urfa, maka pemirsa di rumah ulangi saja apa yang saya sampaikan, diulang saja. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa saya akan baca terlebih dahulu, cara bacanya gimana, baru setelah itu kita bahas huruf demi hurufnya, agar kita bisa lebih paham lagi apa yang salah dan apa yang benar dari bacaan kita, apa yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ayat pertama surah Al-Mursalat. Wal mursalati urfa. Cara bacanya seperti itu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Wal mursalati urfa. Perhatikan pada huruf ra. Wal mur ra di sini pemirsa yang kita gunakan adalah ra yang tebal. Huruf ra itu kalau dia fathah ataupun dhammah, a ataupun u, maka dia menjadi ro yang tebal. Gimana huruf
ro yang tebal itu ro, ru, ar, ur. Jadi dia tebal. Ingat, ro bukan ra. Tidak ada ra dalam bahasa Arab. Ya, jadi bukan razak tapi rozak, rozak, rahman, rahim. Jadi jangan kita baca bismillahirrahmanirrahim, keliru, tapi bismillahirrahmanirrahim. Oke? Baik, ini wal mur, ro-nya tebal. Jadi wal mur. Jangan kita baca wal mur. Mur bukan mur, bukan, tapi mur. Mur, ro-nya tebal. Gimana cara menebalkan huruf? Lidah kita, ya, lidah kita. Ini anggaplah ini ujung ya, semisal di sini ujung lidah. Nah, yang tengah dan yang pangkal, ya, tengah lidah dan yang pangkal lidah, ya, tengah lidah, pangkal lidah, itu kita naikkan. Kita naikkan ke dinding atau langit-langit atas. Tidak harus kena, tapi setidaknya naik ke arah atas, tengah dan pangkal lidah kita. Maka itu akan menimbulkan sifat yang namanya itu isti'la, yang artinya tebal. Ro, itu biasa lidah saya di bawah, ro. Tapi ketika saya naikkan tengah dan pangkalnya, ro menjadi ro menjadi ro. Contoh, la menjadi la. Bukan Allahu, bukan Allah, tapi Allah. Oke? Jadi cara menebalkan huruf atau bacaan itu dengan kita menaikkan lidah kita yang di tengah dan yang di pangkal. Wal mursalati urfa. Yang harus diperhatikan selanjutnya adalah huruf ain. Huruf ain ini berbeda dengan huruf a ataupun hamzah ataupun alif. Jangan kita baca wal mursalati urfa, bukan urfa tapi au. Oke? Oke? Nah, berbeda. Sama seperti kita membaca Al-Fatihah misalnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Alamin. Huruf ain. Bukan huruf a, bukan alamin, tapi alamin. Urfa. Ingat, ini ro-nya huruf ro yang tebal. Kecuali dia kasroh atau ri, ir. Nah, itu biasa saja huruf ro ya. Tapi kalau dia ke atas atau ke depan a dan u, maka dia tebal. Oke, kita baca ayat pertama. Wal mursalati urfa. 1, 2, 3. Wal mursalati urfa. Ayat kedua. Fal asifati asfa. 1, 2, 3. Fal asifati asfa. Nah, ini yang harus kita perhatikan pertama adalah huruf ain. Ingat, huruf ain jangan kita baca sama seperti kita membaca huruf alif ataupun hamzah. Fal a keliru, tapi fal a. Oke? Fal a. Fal asi. Asifati. Asifati. Oke? Huruf ain. Kemudian yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah huruf shad. Huruf shad ini bukan sama seperti huruf sin. Ya, jadi jangan kita baca fal'asi, bukan si, tapi si. Si. Sama seperti misalnya di Al-Fatihah. Ihdinas-si, ihdinas-si, bukan ihdinas-sira. Bukan, tapi ihdinas-siratal. Oke? Si, siratal mustaqim. Jadi ini huruf shad. Huruf shad juga merupakan huruf tebal. Rumusnya atau caranya sama sebagaimana yang huruf ro tadi kita pelajari.
So, kita menyebutkan so, tapi tengah dan di pangkal lidah kita naikkan. So menjadi so. Oke? Nah, itu dinaikkan lidah kita, ya, tengah dan pangkal lidah kita. Siratal ladzi sirata. Nah, oke. Fal'asifati 1, 2, 3. Fal'asifati. Ingat, A-nya panjang, ini ada garis yang berdiri di atasnya. Fa-nya juga panjang. Huruf fa jangan kita baca pa. Pal bukan pal, ini fa. Huruf fa. Oke? Fal'asifati asfa. 1, 2, 3. Asfa. Ingat huruf shad dengan huruf ain. Ya, memang agak susah dalam artian karena kita jarang menyebutkannya. Karena memang dalam bahasa Indonesia tidak ada huruf shad, tidak ada huruf a, ya, tidak ada. Tapi kalau huruf ta ada. Ta itu mirip dengan T, jadi mudah kita menyebutnya. Huruf fa juga ada huruf F dan huruf V. Padahal F dan V ini sama saja bacaannya. Kalau kita baca fa dengan pakai huruf V, yang V seperti ini juga sama, fa, ya. Misalnya kalau kita baca yang pakai huruf F bendera, afa, pakai V yang seperti ini, yang V juga sama, afa. Jadi bacaannya sama, cuman tulisannya saja berbeda. Nah, kalau bahasa Arab satu saja, jelas seperti ini. Oke? Nah, jangan kita baca aspa, tapi asfa. Oke. Fal'asifati asfa. 1, 2, 3. Fal'asifati asfa. Ingat huruf shad ini tebal, jadi bacanya as, bukan asfa tapi asfa. Fal'asifati asfa. 1, 2, 3. Fal'asifati asfa. Baik, kita lanjut ayat ketiga insyaallah. Wan nasyirati nashra. 1, 2, 3. Wan nasyirati nashra. Wanna, di sini lihat ada tanda tasydid pada huruf nun. Huruf nun ada tasydid. Tasydid ini pemirsa, cara membacanya itu dengan kita menekan ataupun menahan kemudian baru lepaskan. Jadi bacanya wanna. Seolah-olah ada dua bunyi huruf nun. Huruf nunnya ada dua. Nun yang pertamanya sukun seperti ini. Nun yang kedua adalah harokatnya. Ini harokatnya atas, fathah. Oke. Jadi cara bacanya seperti ini. Nun yang pertama sukun atau mati, nun yang kedua fathah sesuai dengan harokat yang ada di sini. Wan. Nah. Jadi bacanya wan. Nah, ada dua bunyi. Bunyi pertama nun di sini, bunyi kedua nun yang selanjutnya yang fathah. Jadi ditahan kemudian dilepaskan. Wanna. Oke, cara bacanya wanna. Oke, jadi ditahan baru dilepaskan. Wan nasyirati. 1, 2, 3. Wan nasyirati. Ingat di sini nun tasydid atau kalau guru ngaji kampung kita dulu bilang sabdu, ya, tanda sabdu. Nah, seperti itu yang tanda W. Seperti itu ya. Wan nasyi. Pakai huruf shin. Ini berbeda dengan sin.
Kalau sin itu sa, si, su, sasa, sisi, susu. Kalau shin, sya, shi, shu, syasya, shishi, shushu. Asya, asyi, asyu. Oke, dia berbeda. Jadi ini huruf shin. Wan nashi, wan nashi, shi, shi. Oke. Syirati wan nasyirati. 1, 2, 3. Wan nasyirati. Shi, ingat huruf shi, bukan si. Kalau si ya, huruf sin itu seperti ini. Nah, kalau shin seperti ini. Yang satu bergelombang dan ada sampannya, ada gelombang 2 kemudian ada sampannya tapi tidak ada titik. Yang satu bergelombang, ada sampannya dan dia memiliki tiga titik di atasnya. Ini shin, ini sin. Sya, shi, shu, sa, si, su. Oke? Yang di sini wan nasyirati menggunakan huruf shin. Jadi jangan sampai kita baca si. Bukan kita baca si ya, bukan wan nasyi tapi bukan wan nasi tapi wan nasyi. Oke, sama seperti kita misalnya membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasya, itu pakai shin, syaitoni, bukan saitoni. Ya. Oke. Wan nasyirati nashra. Ini juga sama huruf shin. Jadi bacanya nash, nash. Ada suara yang keluar. Nash, ada sh, ya, ada suara yang keluar. Nashra wan nasyirati nashra. 1, 2, 3. Wan nasyirati nashra. Baik, kita lanjut ayat keempat insyaallah. Falfariqati farqa. 1, 2, 3. Falfariqati farqa. Fariqati. Yang perlu diperhatikan huruf qaf. Oke, huruf qaf. Huruf qaf ini pemirsa tidak sama seperti huruf K. Jadi jangan kita baca falfarikati, bukan K tapi ko. Sebab qaf dengan kaf ini berbeda. Kalau qaf seperti ini, kalau kaf tulisannya seperti ini. Nah, seperti ini. Atau kalau dia digabung dengan huruf ta itu dia seperti ini tulisannya. Nah, seperti ini dia tulisannya. Kalau dia digabung dengan huruf ta. Jadi berbeda. Qaf dengan kaf. Yang satu qoqiku, yang satu kakiku. Yang satu ini tebal, ko ini tebal termasuk huruf tebal, yang ka itu biasa. K itu sama seperti huruf K dalam bahasa Indonesia, ya. Huruf kaf dalam bahasa Arab itu sama dengan huruf K dalam bahasa Indonesia. Kakak, kiki, kuku, aka, aki, aku, itu sama, ya. Tapi kalau qaf bukan seperti Q, ya. Ini banyak orang salah mengartikan. Qaf itu bukan Q, ya. Tapi qaf ini berbeda. Qoqiqu, tuh. Qoqiqu, tebal. Mana ada huruf qaf tebal, huruf Q tebal? Huruf Q biasa saja, Q. Ya, tapi kalau qaf ini ada tebalnya. Jadi berbeda dengan huruf Q. Kita baca qulhu, itu tebal, ku. Jangan kita baca ku. Jangan pakai kul gini. Nah, tapi kita baca kul. Bukan kul tapi kul. Kalau kita baca kul huwallahu ahad. Pertama, walaupun beda satu huruf, bahkan huruf tersebut mirip, walau satu huruf saja, artinya bisa sangat jauh. Kalau kita pakai qaf, kul. Kul artinya katakanlah Allah Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau pakai
Kul huwallahu ahad, artinya makanlah Allah yang Maha Esa, artinya sangat jauh, bahkan jatuhnya menistakan Allah. Niat mengaji malah menambah dosa. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Makanya kita belajar. Jangan kemana-mana pemirsa, insya Allah kita akan kembali lagi melanjutkan pembelajaran kita setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, alhamdulillah kembali lagi kita di Iqra. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Fal fariqati farqa. Tadi kita sudah belajar tentang huruf qaf ya, di fal fariqati. Sekarang kita masuk ke farqa. Ini sebenarnya juga sama, yang harus diperhatikan adalah huruf ra dan huruf qaf. Ya, ingat huruf qaf tadi tidak sama sebagaimana kita membaca huruf kaf. Jangan kita baca farka. Bukan farka ya, tapi farqo. Farqo. Ko ya, ko. Fal fariqati farqo. Ingat ra-nya tebal. Farqo. Farqo. Fal fariqati farqa. 1, 2, 3. Fal fariqati farqa. Oke, kita lanjut ke ayat 5. Fal mulqiyati dzikra. 1, 2, 3. Fal mulqiyati dzikra. Mulqiyati, ini pakai qaf. Mulqi, ingat bukan mulki tapi mulqi. Kalau mulqi itu artinya bertemu ya, bertemu atau menyampaikan. Tapi kalau mulki artinya kerajaan, kan tidak nyambung. Fal mulqiyati dzikra, dan malaikat yang membawa peringatan. Ya, yang bertemu yang membawa peringatan. Kalau fal mulkiyati, masa kerajaan peringatan. Tapi jadi dia harus sesuai ya. Huruf walaupun beda satu huruf saja dalam bahasa Arab itu bisa merubah makna yang sangat-sangat jauh. Ingat sekali lagi. Nah, tapi jangan jadikan itu sebagai benteng yang membuat kita tidak mau belajar Al-Qur'an. Kata Ustadz itu di TVRI, di program Iqra, kalau belajar satu huruf salah, bacaan kita jadi salah. Udahlah, aku nggak mau belajar Al-Quran, aku mau belajar yang lain aja. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Nah, Allah itu pasti mengerti dan memaafkan kita yang memang belum tahu, yang memang belum faham, yang kita ternyata, saya tahu nih, ternyata bacaan saya belum benar. Terus kita mencoba ikhtiar belajar, maka Allah pasti memaafkan, dan bahkan Allah menyenangi. Senang Allah dengan orang-orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran itu dapat 2 kebaikan. Bayangkan, terbata-bata saja membaca Al-Quran dapat dua kebaikan. Kebaikan pertama adalah kebaikan dia mau belajar. Ya, kebaikan pertama adalah dia mau belajar Al-Quran. Kebaikan kedua adalah dia membaca Al-Quran. Membacanya itu sendiri mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang selanjutnya adalah dia karena dia mau belajar. Yang salah itu sudahlah tidak tahu. Dia tahu bahwa dia ini belum bisa baca Al-Quran, tapi dia tidak mau membaca Al-Quran. Nah, itu yang salah, itu yang berdosa. Tapi kalau kita masih dalam proses belajar, ya, tidak ada manusia yang tiba-tiba langsung bisa baca Al-Quran, kecuali mungkin para nabi dan rasul ya. Tapi tidak ada yang bisa seperti itu. Jadi semuanya by proses, semuanya butuh proses. Saya juga bisa mengaji, ya alhamdulillah, mungkin sedikit bisalah mengaji, itu juga belajar, insya Allah belajar. Tidak usah niatnya belajar untuk agar bisa mengajar orang lain, tidak usah. Niatnya agar kita benar saja, ya benar saja bacaan Al-Quran kita. Sebab Al-Quran itu hal penting, jangan disepelekan, jangan diremehkan. Wal mulqiyati dzikra. 1, 2, 3.
falmulqiyati dzikra. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah huruf dzal. Huruf dzal ini berbeda dengan zai, bukan z. Jadi jangan kita baca zikro. Maaf, ini artinya sangat jauh. Kalau pakai zakar, pakai dzal, zikro, ya, artinya zakaro yazkuru, artinya itu peringatan, memberikan peringatan. Tapi kalau pakai zai, ya, kalau pakai huruf zai, zakaro, artinya itu kemaluan pria. Artinya sangat jauh. Hati-hati, sekali lagi saya sampaikan, hati-hati. Ini huruf dzal, ya, huruf dzal itu cara membacanya, ujung lidah kita tempelkan ke gigi atas. Za, zi, zu, za, zi, zu, zu, za, zi, zu, zik, zikro, ya. Jangan sampai kita baca zikro karena artinya beda sangat jauh. Ini huruf dzal. Kalau zai seperti apa, Ustadz? Zai itu seperti ini, pemirsa. Tuh, kalau dzal seperti ini. Nah, beda kan? Ada beda, walau sama-sama ada titiknya, ada titik di atasnya, tapi ini berbeda. Yang satu zal, zaza, zizi, zuzu. Yang satu zai, zaza, zizi, zuzu. Kalau zai, ya, huruf zai ini gampang. Sebagaimana kita menyebutkan huruf Z dalam bahasa Indonesia. Zebra, nah seperti itu contohnya. Tapi kalau huruf zal memang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Caranya seperti yang saya sampaikan tadi. Ujung lidah bertemu gigi seri atas. Zaza, za, zi, zu. Oke, kita lanjut. Kalau huruf kaf, ya, huruf K ini, kalau dia sukun atau dia mati, ada suara desis yang keluar. Zik, zik, ak, ik, uk. Ya, kalau dia sukun atau dia mati. Falmulqiyati dzikra. 1, 2, 3. Falmulqiyati dzikra. Ayat 6. Udhran aw nudhran. Nih perhatikan, ini harus latihan ya. Ain bertemu zal. Uz. Jangan uz. Bukan uz. Uz, ra, az, iz, uz. Kalau zal seperti itu. Az, iz, uz. Kalau dia sukun ya. Azza, azzi, azzu. Jadi ini bacanya uz, ra. Oke, selanjutnya di sini kita lihat sama juga huruf nun bertemu dengan huruf zal. Bacanya nuz. Uzran aw nuzra. 1, 2, 3. Uzran aw nuzra. Ingat, huruf zal itu berbeda dengan huruf zai. Zazizu dengan zazizu berbeda. Uzran aw nuzra. 1, 2, 3. Uzran aw nuzra. Oke, kita masuk ke ayat 8, ayat ke-7. Innama tu'aduna lawaqi'. 1, 2, 3. Innama tu'aduna lawaqi'. Innama, huruf nun tasydid. Inna. Ingat, kalau tasydid artinya kita tahan baru kita lepaskan. Innama. Innama. 1, 2, 3. Innama, nunnya tahan, lepas. Inna. Oke? Inna, seperti ini. Jadi dia tahan dulu, ada 2 nunnya. Inna. Oke?
Inna, seperti itu ya kalau dia tasydid atau sabdu. Ini huruf apa? Ini huruf mim. Lihat ada di sini nih. Nah, ada bulatan kecil di sini, ada garis yang bertambah di sini. Ini sebenarnya huruf mim. Bisa juga tulisannya seperti ini, misalnya seperti ini. Ya, saya contohkan ya. Nah, bisa seperti ini. Innama, ada mimnya di sini. Bisa juga seperti ini yang di tulisan ini. Sekali lagi, ini hanya tentang penulisan saja. Bacanya sama. Innama. Ma-nya panjang, 2 harokat. Innama, 1, 2, 3. Innama tu'aduna. 1, 2, 3. Tu'aduna, innama tu'aduna. Sekali lagi, 1, 2, 3. Innama tu'aduna. Tu-nya panjang 2 harokat. Kemudian dalnya panjang juga 2 harokat. Tu'a, ingat ini huruf ain. Tu'adu, du-nya juga panjang 2 harokat tadi. Du panjang 2 harokat. Innama tu'aduna. 1, 2, 3. Innama tu'aduna lawaqi'. Lawaqi'. Wawnya panjang 2 harokat. Waqi'. Nah, kemudian perhatikan di sini pemirsa, pada huruf qaf ini ti bertemu dengan huruf ain. Huruf ain, qi'. Innama tu'aduna lawaqi'. Qi masuk ke ain, huruf sukun ain. Qi bertemu dengan qi'. Lawaqi'. Innama tu'aduna lawaqi'. Oke? Kita masuk ke ayat terakhir pada hari ini. Fa'idzan nujumu tumisat. 1, 2, 3. Fa'idzan nujumu tumisat. Fa'idza ini huruf zal. Ingat, huruf zal berbeda dengan huruf zai. Zazizu. Fa'idza an-nujumu, nunnya tasydid. An-nujumu. Fa'idzan nujumu. 1, 2, 3. Fa'idzan nujumu. Ini jim biasa, huruf jim. Jajiju biasa. Jaja, jiji, juju. Biasa saja ini. Ya, bukan zal, bukan zai, tapi jajiju. Seperti J dalam bahasa Indonesia. Fa'idzan nujumu. Ju-nya panjang 2 harokat. Ada huruf waw, waw sukun setelahnya. Ya, jadi panjang. Nujumu. Fa'idzan nujumu. 1, 2, 3. Fa'idzan nujumu. Terakhir, tumisat. Perhatikan huruf to. To ini berbeda dengan huruf ta, bukan tu. Tu, keliru. Kalau pakai ta biasa, ta, ti, tu. Tapi kalau ini huruf to, kita menggunakan huruf tebal. To, ti, tu. Ti, tu. Ini juga sama. Tu. Ingat, huruf tu, bukan tu. Ya, berbeda antara ta dengan po. Oke? Tumisat. 1, 2, 3. Tumisat. Kita baca fa'idzan nujumu tumisat. 1, 2, 3. Fa'idzan nujumu tumisat. Baik, alhamdulillah, kita coba ulangi dari ayat pertama sampai ayat ke-8 surah Al-Mursalat.
Wal mursalati urfa. 1, 2, 3. Wal mursalati urfa. Ayat 2. Fal asifati asfa. 1, 2, 3. Fal asifati asfa. Ayat ketiga. Wan nasyirati nashra. 1, 2, 3. Wan nasyirati nashra. Selanjutnya ayat 4. Fal fariqati farqa. 1, 2, 3. Fal fariqati farqa. Ayat 5. Fal mulqiyati dzikra. 1, 2, 3. Fal mulqiyati dzikra. Ayat 6. Udhran aw nudhra. 1, 2, 3. Udhran aw nudhra. Ayat 7. Innama tu'aduna lawaqi'. 1, 2, 3. Innama tu'aduna lawaqi'. Ayat 8. Fa idzan nujumu tumisat. 1, 2, 3. Fa idzan nujumu tumisat. Baik, alhamdulillah pemirsa, itu tadi dia pembahasan mengenai surah Al-Mursalat ayat pertama sampai ayat 8. Insyaallah mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua, untuk saya pribadi maupun pemirsa di rumah yang menyaksikan. Insyaallah kita akan bertemu lagi di episode yang akan datang di Iqra di hari yang sama, di jam yang sama, TVRI Kalimantan Barat, atau pemirsa bisa live streaming juga di YouTube kita TVRI Kalimantan Barat. Insyaallah bertemu lagi nanti dalam keadaan yang lebih baik tentunya. Barakallahu fikum. Saya Reda Aziz pamit undur diri mewakili sahabat kerja yang bertugas. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.